Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada pertemuan Selamat pagi, Pak. pagi ini, Nak, kita akan membahas tentang soal ulangan harian yang kemarin kita laksanakan. Setelah saya teliti dan saya periksa, ada beberapa soal yang memang memerlukan analisis yang cukup tinggi. Jadi pada pertemuan kali ini soal-soal tersebut akan kita bahas. Namun sebelumnya saya persilakan kepada kalian, siapa tahu ada yang bisa di antara 4 nomor itu. Tadi siapa tadi yang mau mencoba, Nak? Saya, Pak. Siapa Andi itu? Humaira nomor 2. Humairah nomor 2 ya. Silakan Humairah, kita share screen ya. Iya, Lalu Pak. kita jelaskan. Oke? Ya, silakan Humairah. Pelan-pelan saja ya Humairah. Iya, Pak. Jadi untuk yang nomor 2, limit X mendekati 1, sin 1 dikurang 1 per X, kali cos 1 dikurang 1 per X, dibagi X kurang 1. Nah, untuk jawabannya, limit X mendekati 1, bentuk 1 dikurang 1 per X-nya saya ubah menjadi sin X kurang 1 per X. Nilai dari X kurang 1 per X ini nilainya sama dengan 1 dikurang 1 per X. Jadi sin X kurang 1 per X dikali cos 1 dikurang 1 per X per X kurang 1. Kemudian untuk ini bentuk di penyebutnya yang X kurang 1, supaya dia punya X di bawah, saya kali pembilang dan penyebut dengan super X. Jadi super X per super X. Menjadi limit X mendekati 1, sin X kurang 1 per X, cos 1 dikurang 1 per X dikali 1 per X, dibagi X kurang 1 per X. Nah, seperti yang kita ketahui, bentuk sin X per X itu 1. Nah, ini bentuknya sin X kurang 1 per X, dan penyebutnya ada X kurang 1 per X. Karena bentuknya sama, kita bisa coret atau kita bisa misalkan dengan 1. Jadi limit X mendekati 1, cos tersisa cos 1 dikurang 1 per X dikali 1 per X. Nah, karena kita ketahui cos 1 kurang 1 per X dikali 1 per X, kita masukkan nilai X mendekati satunya. Jadi cos 1 dikurang 1 per 1. Itu jadi cos 0 dikali 1 per 1. Nah, cos 0 itu 1. Jadi 1 dikali 1 per 1, nilainya 1. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah 1. Jangan dulu dimatikan ya. Iya, Pak. Saya kira apa yang dijelaskan oleh Humaira, siapa ya, Humaira atau siapa ini? Humaira ya? Iya, Pak. Andi Ya, Humaira. Andi Humaira, saya kira bagus sekali penjelasannya. Ya, beda dengan penyelesaian pada umumnya. Mohon jangan di stop share dulu. Saya persilakan kepada yang lain. Kalau misalkan tidak jelas, silakan ditanya. Kalau sudah jelas, silakan disalin. Jangan di stop share dulu. Silakan disalin. Iya, Pak. Bagaimana yang lain? Sudah disalin atau belum? Halo? Yang lain? Ya, Pak. Iya, Pak. Sudah disalin atau belum? Iya, Pak. Belum? Sudah, Pak. Oh sudah. Iya, Pak. Saya kira apa yang dijelaskan oleh Andi Humaira ini benar. Ya, supaya dia menuju ke rumus, maka baik pembilang maupun penyebut. Tentu dalam hal ini pembilangnya adalah sin 1 kurang 1 per X dikali cos 1 kurang 1 per X, dan penyebutnya adalah X kurang 1. Masing-masing dikalikan dengan 1 per X. Jadi pembilangnya dikali 1 per X, penyebutnya juga dikali dengan 1 per X. Selanjutnya
Kita lihat di sini, untuk penyebutnya X kurang 1 dikali 1 per X, itu diperoleh X kurang 1 per X. Nah, ini di sini jangan dicoret ya, Gumaira. Biarkan saja. Langsung saja kita tulis nilainya adalah 1, jangan dicoret. Ya, karena ini sudah menuju ke rumus. Sedangkan untuk cos 1 kurang 1 per X dikali 1 per X, kita gunakan limit substitusi ya, yaitu dengan mengganti X-nya adalah 1. Nah, ini dia. Nah, ini tadi sudah nilainya 1 ya. Jadi cos 1 kurang 1 per X kali 1 per X, di mana X-nya mendekati 1, maka akan diperoleh di sini cos 0, kemudian dikali dengan 1 per 1. 1 per 1. Apa yang dikerja oleh Adi Humayra cukup bagus sekali. Baik. Bisa di stop share. Stop share nih, Pak. Oke. Iya, makasih Pak. Baik. Berikutnya saya persilakan. Tolong suaranya agak dikencangkan sedikit ya. Halo, silakan Nak. Berikutnya. Oh iya Pak. Ya. Siapa ini? Andi Arika. Andi Arika. Nomor berapa Andi Arika? Nomor urut 7 Pak. Nomor urut 7. Yang mau dikerja nomor urut? Nomor soal? Nomor 1 Pak. Nomor 1. Silakan Andi Humaira. Andi Arika. Tolong suaranya dikasih besar ya. Pelan-pelan saja cara menjelaskan. Silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arika Fadila. Saya ingin menjelaskan soal nomor 1. Soalnya itu limit A mendekati 0 1 A dalam kurung sin kuadrat 2A per cos 2A ditambah dengan sin 2A Arika, dikali cos 2A. Halo. Kenapa Pak. tidak muncul, Nak? Belum muncul, Pak. Belum, Nak. Oh ya, tunggu, Pak. Oh iya. Ada nih, Pak. Yang lain bagaimana? Kelihatan apa tidak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kenapa di saya tidak ya? Oh iya, ada nih. Oke. Jadi soalnya yaitu limit A mendekati 0 1 A dalam kurung sin kuadrat 2A per cos 2A ditambah dengan sin 2A dikali cos 2A. Penyelesaiannya yaitu limit A mendekati 0, sin 2A-nya itu dikeluarkan ke depan menjadi sin 2A per A. Dalam kurung sin 2A per cos 2A ditambah cos 2A. Limit A mendekati 0, sin 2A itu kan nilainya 2. Jadi di situ dituliskan 2. Lalu limit A mendekati 0, sin 2A per cos 2A itu kan sama dengan tangan 2A ditambah dengan cos 2A. Jadi hasilnya itu 2, tangan 2 dikali 0 itu sama dengan 0, terus cos 2 dikali 0 itu sama, cos 2 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi 0 tambah 1 adalah 1, dikali 2 sama dengan 2. Oke. Saya kira apa yang dikerja sudah benar ya. Oke. Ya, bisa di stop share, Nak. Iya, Pak. Kemudian bagaimana nomor 3 atau nomor 4-nya? Siapa tahu ada yang mau mencoba. Oke. Nomor 1 dan 2 sudah dikerja ya. Kalau nomor 4-nya, siapa tahu ada yang bisa. Halo? Ini nomor 4. Limit X mendekati 0, sin 2X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah sin kuadrat 3X.
Ini soal nomor yang keempat. Mungkin di antara kalian ada yang mencoba menjelaskan? Ada? Halo? Bagaimana yang lain? Ini sangat simpel sekali ini. Kalau tidak ada, baik, saya akan jelaskan nomor 4-nya ini. Langkah pertama diapakan ini? Dimisalkan Yang mana dimisalkan? yang X kuadrat sama dengan Y. Ya, saya kira ada, gampang. X kuadrat sama dengan Y, maka X-nya itu tentu sama dengan akar Y. Jelaskan? Untuk X yang mendekati 0, untuk X mendekati 0, tentunya Y akan mendekati 0. Sehingga limit di atas ini dapat kita tulis menjadi limit Y mendekati 0. Kemudian sin 2X kuadrat, di mana X kuadratnya adalah Y, maka akan menjadi sin 2Y. Kemudian ini X kuadrat, di mana X kuadratnya adalah Y, maka dia akan menjadi Y. Sedangkan sin kuadrat 3X itu akan diperoleh sin kuadrat 3 akar Y. Karena di sini X-nya adalah akar Y. Jelas sampai di sini? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, supaya menuju ke dalam rumus, maka baik pembilang maupun penyebut, yaitu sin 2Y dan Y ditambah sin kuadrat 3 akar Y, masing-masing dibagi dengan Y. Nah, kita lihat, nah ini dia. Selanjutnya dilimitkan, limitnya masuk ke dalam kurung. Jelas sampai di sini, nak? Halo? Iya, Pak. Oke, limitnya masuk ke dalam kurung, tentu akan kita dapatkan, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini sudah kita sangat familiar sekali dengan limit Y mendekati 0, sin 2Y per Y. Berapa nilainya ini? 2, Pak. 2 ya, ini 2 nilainya. Sedangkan ini 1, tentu diperoleh dari tadi, yaitu Y dibagi Y. Kemudian ini yang dilimit, yaitu limit Y mendekati 0 sin kuadrat 3 akar Y per Y. Oke, kita lihat. Nah, itu dia. Di sini, ya, ini lihat ya, ini nilainya 2 sudah. Sin kuadrat 3 akar Y itu dirubah menjadi sin 3 akar Y dikali sin 3 akar Y. Kemudian pembaginya Y dirubah menjadi akar Y kali akar Y. Nah, dengan demikian, maka nilai limit Y mendekati 0, sin 3 akar Y dibagi akar Y, berapa nilainya ini? 3, Pak. 3. Ini juga berapa nilainya? 3. 3. Sehingga dengan demikian, maka hasilnya akan diperoleh 2 dibagi 1 ditambah 3 kali 3. Maka hasil terakhirnya adalah 2/10 atau sama dengan 1/5. Jelas ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Saya kira kita mau menyalin ini.
saya akan kembali ke slide sebelumnya. Kalau mau disalin, silakan. Yang penting selesai menyalin, silakan kalian bersuara. Jelas? Iya, Pak. Ya, silakan disalin. Sekali lagi bersuara kalau slide ini sudah disalin, supaya saya bisa pindah ke slide berikutnya. Bagaimana? Iya, Pak. Sudah? Iya. Kita lanjut ya, slide berikutnya untuk disalin. Ya. Kalau sudah menyalin, tolong ya bersuara. Saya akan kembali masuk sebentar ke soal nomor 3-nya. Kalau memang kalian tidak ada yang atau belum menjawab. Bagaimana, nak? Iya, sudah, Pak. Oke, saya akan kembali. Ini nomor berapa ini? Oke, bukan ini. Ini nomor 3. Siapa yang mau mencoba nomor 3? Siapa tahu Andi Arika atau Humaira, boleh silakan. Kalau sudah tidak ada yang lain. Halo, dengar di saya, nak? Iya, Pak. Wah, ini kameranya tidak ada yang aktif. Ais, Sakila, Ramadan, dia. Mohon ya kameranya ya. Nah, ini juga Uria, Nadata, Alivia. Mohon kameranya diaktifkan, nak, supaya saya bisa pantau kalian. Dia, Ramadan. Ini juga Dava, Salsabila. Mohon kameranya. Aziza, Muhammad Noval, Maiko, Nasiwa, Rika. Mohon kameranya. Bagaimana yang lain?
Ada yang mau mencoba menjelaskan ini? Ada? Oke, bagaimana? Yang lain? Ya. Yuk. Memang soal ini ada apanya sih kok sampai tidak ada yang mau naik? Baik. Jadi soal yang seperti ini adalah PBN 02, yaitu menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan menyederhanakan bentuk trigonometrinya, bukan menggunakan rumus, ya, menyederhanakan bentuk trigonometrinya. Oke, langkah yang pertama, kita akan mengalihkan sekawan daripada 1 dikurang sin X. Apa sekawan daripada 1 dikurang sin X? Tentu 1 sekawan. tambah sin X. Iya. Maka baik pembilang maupun penyebut dikali dengan 1 ditambah sin X. Nah, ini dia. Selanjutnya, tinggal Anda kali masukkan saja. Jadi 1 dikurang sin X dikali dengan 1 ditambah sin X. Kemudian setelah itu, cos dikali dengan 1 ditambah sin X. Tapi jangan dikali masuk, biarkan aja di luar. Nah, kita lihat. Kemudian ya ini, sin 2X-nya ini, halo, sin 2X-nya ini, itu dirubah menjadi 2 sin X cos X, yaitu menggunakan sudut rangkap. Oke ya, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi 1 dikurang sin X dikali dengan 1 ditambah cos X. Kemudian di sini tambah cos X-nya dikali dengan 1 ditambah sin X. Nah, ini dia. Ini tidak perlu dikali masuk, tidak perlu ini. Biarkan aja begitu. Kemudian untuk penyebut 2 sin X cos X dikurang cos X, ini sama-sama ada cosnya. Jadi cosnya ini difaktorkan keluar, akan diperoleh. Nah, karena cos X ini sudah keluar, maka di sini tinggal 2 sin X. Sedangkan yang ini min cos X, karena cos X-nya sudah keluar, maka tinggal min 1. Nah, ini dia. Oke, saya kira jelas ya. Kemudian dikali dengan 1 ditambah sin X. Ini tidak perlu diberi kurung ya, sorry ya. Ini harusnya diberi kurung, tapi tidak perlu dikali masuk. Biarkan aja begitu. Selanjutnya, yang perlu Anda kalikan yang sekawannya, yaitu 1 dikurang sin X dikali 1 ditambah sin X. Ini yang dikalikan. Cara mengalikannya kalau dia sekawan, cukuplah depan kali depan, yaitu 1 kali 1. Kemudian min dikali dengan plus, berarti min sebentar. Sinus X dikali sinus X akan diperoleh sin kuadrat X. Nah, ini dia. Saya kira jelas dari sini. Halo? Iya, Pak. Oke. Lalu untuk cosnya ini, cos X dikali dengan 1 tambah sin X, tidak perlu dikali masuk. Biarkan aja begitu. Kemudian, kita lihat di sini. 1 dikurang sin kuadrat X itu sama dengan apa? Bisa diubah jadi apa? Cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Lalu sampai di sini, ini cos kuadrat X, ini juga ada cos X. Maka dengan demikian, kita faktorkan keluar cos X-nya. Sehingga yang cos kuadrat X menjadi cos X. Kita lihat. Nah, ini dia. Kita lihat ini. Jadi cos kuadrat X sekarang menjadi cos X. Karena ini cos X-nya sudah dikeluarkan, difaktorkan keluar, maka tinggal 1 ditambah sin X. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya kita lihat. Ini cos X, ini penyebutnya juga cos X. Ini bisa dicoret. Nah, coret. Ingat, limit substitusi dengan limit fungsi trigonometri dengan menyederhanakan bentuknya
Setelah kita melakukan pencoretan, nah ini cos X dibagi cos X habis, maka dilakukan substitusi, yaitu dengan mengganti X-nya dengan pi per 2. Maka akan diperoleh, nah ini dia. Karena ini cos X-nya dengan cos X yang penyebut dicoret. Kemudian X-nya disubstitusi, baik kepada pembilang maupun penyebut, yaitu diganti dengan pi per 2. Pi per 2 itu berapa derajat sih? 90. Cos, 90 ya derajat. oke. Cos 90 berapa nilai? 0. 0. Nah itu dia. Lalu ditambah 1, kemudian ditambah sin 90 berapa nilai? 1. 1. Oke. Berarti 2 kali sin 90 artinya 2 kali 1. Kemudian dikurangi 1. Ini kan. Kemudian 1 ditambah sin 90 berarti 1 ditambah 1. Untuk pembilang, 0 ditambah 1 ditambah 1 menjadi 2. Oke, untuk penyebut, 2 kali 1 itu berarti 2, lalu dikurangi 1 maka menjadi 1. Kemudian dikali dengan 1 tambah 1 maka menjadi 2. Dengan demikian, maka hasil limitnya adalah 1. Oke? Ya, Pak. Saya kembali ke slide sebelumnya untuk disalin. Paham? Iya. Oke, Iya, Pak. silakan nak disalin. Baru pertemuan kali ini saya lihat IPA 1 hadir semua. Hari Kamis ya. Hari Kamis. Silakan disalin, kalau sudah selesai silakan bersuara. Siapa tahu ada yang mau kalian tanyakan, bisa kita diskusikan di sini. Tolong bersuara kalau sudah. Bagaimana? Masih disalin? Sudah, Pak. Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Kita lanjut Sudah, ke Pak. slide berikutnya.
Oke? Halo? Iya, Pak. Oke. Sudah? Ya, sudah, Pak. Oke. Saya kira anakku semua, pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas semuanya tadi ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.